Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya se-Indonesia, se-Antero Raya. Selamat datang di Karya Anak Bangsa. Yoi. Channel ya lebih. Channel Karya Anak Bangsa. Ini video kita yang pertama. Bisa dijelaskan? Oke. Kita perkenalan dulu cuy. Oke, boleh. Ya kan. Biar kalau nggak kenal. Iya, teman-teman biar kenal siapa kita. Nggak sayangan. Betul. Oke. Kita akan perkenalan dulu cuy. Tentunya saya Ahmad Mirza Abdirrahman dan saya Karisma Gigi Kurniawan. Oke. Bisa dipanggil apa? Maskar aja enak. Maskar. Masmir, oke. No. Oh, bukan. No. Ada. Saya nggak seperti itu, Pak. Oke, kalau dipanggil saya saja Mirza. Oke, Mirza, nggak ada masnya? Enggak. Nah, ini kita mau sebat dulu ini dari tadi saya mau ini nggak bisa saja ya. Coba. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Jadi perkenalkan, ini kami berdua akan memandu kalian semua di channel kami yang baru, channel Karya Anak Bangsa. Di sini kita akan membahas karya-karya anak bangsa tentunya, sesuai dengan judul channel kita. Kemudian kita nanti bisa juga bahas isu-isu terhangat di Indonesia. Mungkin nanti kita lebih bahas banyaknya di pendidikan, karena kami ini lulusan dari pendidikan khususnya jurusan bimbingan konseling. Tapi kita nggak akan bahas tentang bimbingan konseling aja, nanti kita bisa bahas teman-teman kita yang banyak juga ya. Betul sekali. Dari lintas jurusan yang pasti dari pendidikan. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan juga bahas tentang politik. Ya, kita sebenarnya sih lebih bacot santuy. Ya, bacot. Daripada kita bacot julid di Twitter atau di Instagram atau di Facebook, itu kurang terarah gitu kan. Jadi kita bikin video aja gitu. Lebih bermanfaat lah kita ini. Betul. Tujuannya kan seperti itu ya kan. Nah, nanti nggak menutup kemungkinan nih cuy. Kita bikin reaction ya. Boleh reaction. Terus kita bikin review boleh, review buku, review mungkin channel YouTube lain, atau mungkin teman-teman ada rekomendasi buku yang pengen kita review dari sudut pandang kita tentunya. Ya, dari sudut pandang kita, ya. Dari kacamata kita. Betul sekali. Dan kita tidak mewakili instansi atau mungkin kelompok tertentu. Kita hanya murni dari pribadi kita masing-masing. Kita ini adalah orang-orang netral. Kita berusaha netral. Gitu. Kita benar netral loh kita. Iya. Tapi nggak golput ya. Netral bukan arti golput. Bendera apa? Merah putih Indonesia. Luar biasa pribadi. Memang kalau secara umur tidak bisa dibohongi. Ya. Tidak bisa dibohongi. Iya. Pengalaman karena Anda lebih tua daripada saya. Betul. Pengalaman tidak bisa dibeli. Ya. Oke, Bapak. Saya sungguh dulu. Oke. Ya, gitu. Nah, ini yang lebih kita lebih masuk ke intim lagi ya. Kan dari tadi kita lebih udah perkenalan intermezzo lah. Intermezzo. Kita masuk ke ini. Dengar nggak sih beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, saat ini ya kan, kita nggak bisa keluar kemana-mana karena adanya ini cuy, virus corona COVID-19 itu sangat, ya kita semua sangat prihatin sekali, tapi kita harus semangat, kita harus berkarya meskipun nggak bisa kemana-mana. Ya. Tapi BTW kita kos kan, kita nggak keluar kemana-mana. Ya kan kita. Ini jarak 1 meter insya Allah ya. Tetap social distancing sesuai arahan dari pemerintah. Oke. Siap. Oke, siap. Kita ngobrol dari mana? Berarti sekarang kita akan bahas apa nih? Tentang COVID ya. COVID dulu boleh lah. Ya, tentang COVID. Ya gini cuy. Kalau menurut gue ya, nih tentang corona ya. Sudah berapa bulan? Awal Maret. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh udah terjangkit salah satu orang itu, saya baca di CNN Indonesia. CNN Indonesia itu menyebutkan awal Maret itu sudah ada yang kena. Yeah. Ini dari datanya CNN, bro. Lah, itu katanya sih awal mulanya kena corona. Itu virus itu dari satu kayak perkumpulan ini dance klub malam
Betul nggak sih itu? Ada ya. Ada. Pernah dengar kan? Yang terjangkit berapa orang ya? 2 orang ya. Kayaknya 2 orang itu emang dengar katanya pekerjaannya di dunia malam kayak gitu. Jadi dalam suatu tempat kayak gitu. Mungkin dari situ yang di Depok nggak salah ya. Ya, Depok. Ya bisa dikatakan Jakarta lah ya. Yang itu apa ya? Nggak cuma orang Indonesia aja di situ, jadi kayak bule-bule juga ada di situ. Dan gitu? tidak menutup kemungkinan kan dari luar, nggak mungkin orang Indonesia bisa menciptakan virus dari tumbuh dari tanah, kan nggak mungkin. Pasti dari bawaan dari orang luar kayak gitu. Ya, yang lebih ironis ini ketika kita gini, kan sebelum virus ini menjangkit Indonesia, kan di negara-negara lain udah apa ya, banter banget. Udah rame. Ya, udah rame. Virusnya juga udah mulai tersebar. Yang pertama di Tiongkok, ya kan, kedua di Korsel tuh, Itali, ya, selanjutnya menyebar kemana-mana. Nah, dari berkaca dari situ, kita berbicara tentang kesiapan dan ketidaksiapan negara kita. Benar. Untuk menghadapi wabah ini, pandemik ini. Nah, itu bagaimana menurutmu? Sebenarnya sih, ini baca berita juga ya. Baca berita lupa saya sumbernya, tapi baru-baru ini itu beredar bahwa sebenarnya Indonesia itu udah terjangkit COVID dari bulan Januari. Ada kampus yang bilang kalau Indonesia itu udah terjangkit dari Januari, tapi nggak tahu pemerintah kok sampai bahkan di berita itu juga bilang pemerintah itu kok nggak bilang itu kampus itu ya kan. Apa kapasitas dari kampus untuk ngasih tahu ke pemerintah kayak gitu kan. Seharusnya pemerintah yang sekarang juga ada BIN yang sampai mengatasi juga virus ini, berarti dan intelijen negara harusnya juga lebih tahu daripada kampus kayak gitu. Untuk kesiapan, menurutku Indonesia nggak siap sekali sih. Nggak siap sekali. Tapi gini, gimana pun juga negara manapun juga itu pasti nanti nggak ada yang siap tentang pandemi ini, karena penyebaran ini sangat pesat sekali kan. Sangat cepat penyebarannya, sangat cepat. Kalau virus corona ini kan gimana ya, dia tuh kelebihannya ya, dia punya pendan ya. Kalau kita main game, kalau kita main game, dia punya pendan itu, dia punya penyebaran virus yang sangat cepat sih. Lah, itu yang menyebabkan negara-negara ya seluruh dunia itu nggak siap. Iya, benar. Nah, dari situ kira-kira ini ya, kan kita sudah terjangkit. Maksudnya kita di Indonesia ini sudah banyak yang kena itu kan, positif berapa itu, itu ngeri sekali lah. Kira-kira nih kebijakan pemerintah saat ini, nah itu gimana menurutmu? Yang udah diterapkan sekarang itu pertama yang dari pas awal terjangkit, social distancing, kemudian jaga kondisi tubuh, imunitas dan sebagainya, kemudian cuci tangan setiap habis dari keluar dan sebagainya. Itu ternyata nggak ampuh, terbukti nggak ampuh. Kemudian pemerintah langsung melakukan PSBB, bukan lockdown. Apa tuh PSBB? PSBB itu pembatasan sosial berskala besar, tapi nggak seluruh Indonesia. Itu cuma daerah-daerah yang mengajukan ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat yang memutuskan untuk kota ini boleh PSBB apa enggak. Gitu. Berarti diserahkan kepada daerah-daerah masing-masing. Betul. Karena persebaran COVID di tiap daerah berbeda. Ada yang sampai sekarang itu juga belum terjangkit, kayak NTT itu juga belum terjangkit. Ada juga kayaknya kalau nggak salah itu Jambi atau mana kayak gitu juga masih 0. Meskipun udah ada PDP sama UDP, tapi masih 0 positif. Masih 0 positif itu kayak gitu. Ya, tapi yang lebih, kalau menurutku sih ini, kalau yang lebih gimana ya, kan kita harus kompak tuh. Bagaimanapun juga virus ini, wabah ini kita harus tangani bersama kan. Betul. Berarti kan harus ada satu komando gitu. Ya kan? Gimana pemerintah pusat menyebarinnya gimana itu? Kayak kemarin tuh yang lucu nih ya kan. Kita ambil kasus kecil aja, ojek online. Ya kan? Ojek online. Dari Kemenkes sama Kemenhub udah berbeda.
Kemenkes menganjurkan supaya ojek online ini berhenti, ya kan? Kemenhub boleh, tapi ada syaratnya tuh. Itu kan nggak tahu. Yang jelas itu sudah bertolak belakang antara Kemenkes dengan Kemenhub ini. Sama-sama kementerian tapi nggak satu suara. Nah itu maksud saya. Kemenkes menganjurkan seperti ini dan Kemenhub menganjurkan seperti itu. Nggak match gitu. Nggak match. Nah itu yang menyebabkan ya masyarakat bingung mau nurut yang mana kayak gitu kan. Sedangkan atasan kita aja yang memangku kebijakan itu nggak bisa tegas gitu loh, nggak bisa gitu ya. Nggak satu suara gitu loh. Gimana mau masyarakat nggak kompak, gimana mau masyarakatnya bisa kompak kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Ya sih. Tapi bagaimanapun juga pemerintah itu kan sudah memberikan kebijakannya enggak? Iya betul. Nah, kita harus taati dong. Betul. Ya kan, kita harus taati. Bagaimanapun juga pemerintah juga manusia, ya kan? Iya, kita kembali lagi ke situ. Nah, kita ambil positifnya saja sih, ya kan? Nah, ini gini. Pemerintah, ya kan? Ya, balik lagi pemerintah itu adalah manusia biasa, ya kan? Yang pastinya juga bingung gitu kan, karena kita nggak siap tuh, ya kan? Karena kita nggak siap, bagaimana nih, ya kan? Nah, yang paling saya sesalkan gitu, kenapa gitu? Kekurangannya tuh di mana? Keterbukaan pemerintah itu di mana? Kira-kira misalkan lu butuh dana, ya udah gitu ya kan? Butuh dana berapa kayak gitu ya kan, kita bisa galang dana dan sebagainya. Tapi banyak kan ya? Ya udah banyak teman-teman semuanya. Teman-teman kayak kemarin yang terakhir itu kayak Didi Kempot udah konser di Kompas TV. Terus ada lagi Mata Najwa itu yang ngumpulin musisi-musisi buat konser di rumah juga. Itu juga udah lumayan duit segitu. Udah lumayan. Terus kemarin tuh yang saya ini salut sih sebenarnya, saya nggak pingin ngomong ini sebenarnya. TikTok. Keren banget. TikTok yang mana tuh? TikTok menyumbangkan 100 miliar. Tahu nggak? Nggak tahu sih. Kurang update kalau gitu. Jadi gini sih, TikTok dia tuh menyumbangkan dana sebesar 100 miliar untuk pandemi ini ya, betul. Jadi mungkin bisa dibelikan ke APD, betul. Obat-obatan seperti itu. Itu salut banget sih, tapi TikTok nggak main tapi lihat. Kayak gitu aja. Jadi kita sebenarnya lebih bacot santuy, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mempunyai data atau mungkin pendapat kalian sih, pandangan-pandangan. Ya karena ini kita ambil dari sudut pandang kita. Iya betul. Mungkin minim pengetahuan sih, ya kan? Mungkin minim pengetahuan. Nah, bisa teman-teman di share tuh, ya kan? Pandangan dari kita sebagai masyarakat umum, bukan sebagai ahli di bidang. Nanti kita bicara sama yang ahli. Nah, nantikan. Nanti kapan-kapan kita akan undang teman-teman yang ahli dalam bidangnya masing-masing, ya kan? Kita tanya pendapatnya tentang COVID ini sih. COVID, ya, betul sih COVID. Tapi ya nggak hanya COVID lah, kita macam-macam nanti lah. Itu macam-macam lah. Lah, gitu Jay. Kita udah ngobrol kesana kemari, ya kan? Intinya tetap di rumah aja. Stay at home, stay safe, stay distance, self Jangan lupa distance. Subscribe, like, komen, dan sebarkan. Kita kalau bisa jangan bilang subscribe, like, dan komen. Kita harus pakai bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar. Apa tuh? Like, suka, subscribe, langganan, share, sebarkan. Berarti suka, langganan, berlangganan, dan sebarkan. Gitu ya. Dan komentar. Biar nggak kayak YouTube aja. Iya. Gitu ya. Nanti kan kita akan bahas apa lagi, pantengin tuh channel kita, ya kan? Kita bacot santuy, nanti bisa kalian komentar di bawah. Kita pingin, lu pingin bahas apa? Kita pengen bahas apa? Bisa dibahas bisa dikasih di kolom komentar. Kita nanti suruh bahas apa? Kalian komen aja. Kita saring tentunya. Iya. Itu kita punya salam kayaknya. Iya, ada kita salam. Kita perkenalkan. Salamnya apa tuh? Salam di
yang baru kita temukan tadi gitu. Baru tadi Karena setiap kita kan perokok, dan perokok itu pasti butuh tempat untuk apa ya namanya? Apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh mengetekkan. Tapi kalau bahasa Indonesia sih? Mengetekkan. Membuang. Bukan membuang. Membuang abu. Bukan lah, itu kalau membuang, buang. Kan gitu. Ada nggak nanti videonya kayak gitu? Ada ya. Saya kasih dia. Iya, video orang mengetekkan rokok. Nah, oke. Nanti ya itu buat PR sih. Ya. Kita nggak terlalu tahu. Oke, salamnya adalah salam satu asbak. Oke, salam satu asbak. Oke. Terus gitu doang. Ya. Itu aja. Oke. Kalau begitu sudah selesai ya. Ya, terima kasih udah menonton bacotan kita yang nggak jelas ini juga karena kita baru awal terus berusaha buat memberikan sesuatu yang positif gitu. Di tengah-tengah kita disuruh di rumah gitu. Kita harus tetap produktif bikin sesuatu yang bermanfaat, biar nggak diem aja, biar nggak rebahan aja, biar nggak scroll Twitter, Instagram. Kalian nggak dapat apa-apa gitu, cuma buang-buang waktu aja. Ya nggak apa-apa sih, apa sih, terserah dia dong. Tapi ya bikin sesuatu yang bermanfaat lah selama lockdown sama PSBB ini yang bisa meningkatkan skill kalian kayak gitu. Oke. Sudah. Salam kita. Salam satu asbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTok nggak main, kita main cuma buat lihat cewek.